selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Nah, di general reading kali ini, aku bikin salah satu request dari kalian tentang misi jiwa dan juga potensi. Aku rasa ini lumayan penting ya untuk dibikin general readingnya. Tapi sekali lagi, karena ini general reading, jadi kalian perlu memilah-milah sama kondisi kalian juga ya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Oke, sebelumnya aku mau promosiin dulu kalau aku punya coffee reading, metode reading yang baru, dan aku membuka personal reading untuk coffee reading, dimana itu ada beberapa macam topik ya. Ada juga salah satu topiknya adalah tentang misi jiwa dan potensi. Nah, kalau coffee reading biasanya hasil pembacaannya itu lebih detail, apalagi aku menambahkannya dengan menggunakan tarot dan juga kristal. Jadi bagi kalian yang mungkin berminat atau pengen lihat-lihat, kalian bisa lihat-lihat di website yang udah aku bikin di bawah ya, di kolom deskripsi untuk alamat websitenya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan kalian memilih. Ini ada pembacaan pertama, pembacaan kedua, dan juga pembacaan ketiga. Pembacaan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kalian lihat kartunya kebalik, memang kebalik. memang kebalik. Oke. Aku bakal balik untuk kalian yang belum bisa memilih. Ini untuk pembacaan pertama. Ini untuk pembacaan kedua. Ini untuk pembacaan ketiga. Tentang misi jiwa dan juga potensi kalian. Oke. Pertama, kedua, dan ketiga. Jika kalian masih memerlukan waktu untuk memilih, silahkan di pause videonya ya. Jika kalian sudah memilih, silahkan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Kita ke pembacaan pertama dulu. Bye bye. Untuk kalian yang memilih pembacaan pertama tentang apa misi jiwa kalian. Selain aku baca misi jiwa, juga aku akan baca potensi di diri kalian, baik itu potensi secara supranatural ataupun potensi secara di alam fisik ya. Oke, pertama-tama aku baca dari kartunya. Di sini sebenarnya ada the strength ya yang kebalik. Oke, semua kartu kebalik sih tadi, dan memang seperti itu jatuhnya, jadi aku baca dengan terbalik juga. Jadi sebenarnya potensi kalian ini kebanyakan ya, orang-orang yang memilih pembacaan pertama ini adalah orang yang memiliki jiwa tua, orang yang memiliki karakter yang kuat, tegas, dan juga ini mampu mengetahui potensi orang lain, mampu mengendalikan situasi, mengendalikan kestabilan. Kalau misalnya orang itu udah stabil ya, kalian udah stabil, kalian tuh bisa juga energi kalian mempengaruhi yang lain gitu. Bisa jadi yang lain itu misalnya pas lagi kacau nih, mereka tuh bisa stabil gitu juga. Terus kalian ini bukan maksudnya meninggikan atau gimana, tapi aku memang lihat secara intuisi tuh kalian memiliki bakat untuk menjadi pemimpin besar. Nah, pemimpin besar ini maksudnya orang-orang yang kalian pimpin ini bukan orang-orang yang misalnya kayak bukan maksudnya menghina atau gimana, maksudnya bukan orang-orang yang ecek-ecek gitu loh, tapi kalian itu bisa dibilang pemimpin di antara pemimpin gitu. Jadi kayak kalian tuh jadi kayak pemimpin orang-orang cerdas, pemimpin orang-orang kuat gitu. Hanya saja di sini tetap kebaca, jadi di sini ada kelemahan kalian. Nah, beberapa dari kalian yang memilih pembacaan pertama, penghambat potensi kalian ini kebuka ya. Ini tuh ketidakstabilan antara divine feminim dan juga divine maskulin. Mungkin kebanyakan dari kalian, kalau divine maskulinnya yang terlalu besar, ini ada arogan atau gengsi yang terlalu tinggi. Kalau divine feminim, ini bagaikan air yang emosionalnya meledak-ledak. Itu yang nggak oke sih, dan jangan sampai juga kalian terlalu kaku gitu. Hanya saja kalau misalnya kalian memang sudah menemukan atau sudah terbangkit ya secara spiritual dan sudah semakin stabil atau memang sudah stabil, kalian ini lebih bijak, lebih bisa mengalir mengikuti orang-orang gitu, karena biasanya sih jiwa tua ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai orang, tidak menjudge, dan juga bijaksana lah intinya ya dalam berkomunikasi dengan banyak orang gitu.
Oke. Oh ya, jadi kalau misalnya dari tarotnya ini kebaca sih tentang misi jiwa kalian ini adalah tentang membangkitkan kemampuan orang-orang. Itu satu, potensi membangkitkan potensi orang-orang. Dan juga secara besar atau secara organisasi kalian ini bisa menjadi guru ataupun pemimpin. Ini sih lebih ke arah pemimpin ya, tapi aku tidak berkata tidak berarti harus pemimpin yang maksudnya benar-benar bos besar berada di depan, tapi bisa juga pemimpin yang merakyat gitu ya, tergantung dari yang kalian suka aja gitu. Karena di sini sebenarnya sih kalian emang bisa memilih, dan strength itu ada di dalam diri kalian. Kayak ini kan ada, ini pun sendiri ada jalan gitu loh, kalian ini bisa milih mau jalan yang mana gitu. Jadi misi jiwa kalian sebenarnya untuk membantu orang-orang bertumbuh secara potensi, karena kalian bisa mengetahui juga potensi mereka, kalian bisa mengetahui kelemahannya mereka, dan secara komunikasi kalian itu bisa mempengaruhi orang lain, kayak gitu. Oke, tapi sebelum itu ini kartunya kebalik, jadi kalian sendiri yang mesti menjalani dulu kestabilan diri, mencari kestabilan diri kalian, mengalahkan kelemahan kalian atau mengendalikan ya, menstabilkan, menyeimbangkan kelemahan kalian, dan juga divine feminim dan juga divine maskulin kalian. Oke, sekarang aku baca dari cupnya tentang misi jiwa dan juga potensi kalian. Aku singkirin dulu untuk piringnya. Oke, apa yang kalian lihat dari sini? Nah, kalau aku lihat sih ini secara garis besar ya, aku belum melihat secara detail. Nah, di sini aku lihat ada 3 orang yang sedang melakukan rapat ataupun juga musyawarah, dimana kamu bisa dibilang kamu adalah orang yang berada di tengah-tengah. Nah, orang yang berada di tengah-tengah ini sih aku lihat ada sosok divine feminim atau ada sosok perempuan ya, yang dimana kayak menjadi daya pikat ataupun juga menawan gitu. Kemudian di sini secara cakra mahkota dan cakra tenggorokan itu sudah terbuka. Kalian cakra mahkota dan tenggorokannya terbuka, jadi berarti kalau dikombinasikan kalian bisa berbicara dengan baik ya. Dengan berbicaranya itu memberikan petua-petua ataupun memberikan saran-saran gitu. Dan cakra mahkota ini juga berarti banyak hal sih sebenarnya, kayak kemampuan download dari semesta. Misalnya kalian pengen belajar apa, kalian itu bisa untuk mengetahui atau mendapat energi dari semesta untuk belajar hal tersebut. Jadi kalian bisa lebih cepat belajarnya gitu. Terus secara ini cakra tenggorokannya ini kalian bentuknya S. Jadi maksudnya itu bukan lurus, jadi kayak yang kalian itu bagaikan air, kan air itu kayak bergelombang ya gitu. Kalian itu bagaikan air yang dimana kalian bisa masuk mengikuti wadah. Misalnya bentuknya gelas itu seperti apa, kan kalian menyesuaikan gitu. Jadi emang secara komunikasi, cara kalian berkomunikasi ini adalah dengan cara menyesuaikan dengan orang lain gitu, dengan karakter orang lain, dengan kemampuan orang lain, dengan cara pikir orang lain gitu. Jadi kalian bisa menyesuaikannya. Tapi bagusnya di sini kalian itu tidak kehilangan jati diri kalian atau keunikan kalian ataupun juga ketegasan kalian, karena di sini ada one. Jadi maknanya bahwa kalian itu sebenarnya emang udah tahu bagaimana karakter kalian sendiri, udah tahu jati diri kalian, udah tahu gimana cara kalian bagusnya untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri kalian sendiri. Terus saat kalian bertemu dengan banyak orang, ini kalian nggak kehilangan hal-hal tersebut, nggak kehilangan karakter unik di dalam diri kalian. Itu sih bagusnya. Tapi ingat sekali lagi di sini memang kartunya kebalik, dan di sini aku lihat perempuannya ini masih belum stabil. Kayak dia itu masih ada entah ini ego, arogan, kesombongan, ataupun juga aku melihat ada gadis atau perempuan yang melihat ke depan, melihat ke atas itu. Jadi kayak yang terkadang mungkin sisi emosional yang meledak-ledak itu muncul ya di dalam diri kalian gitu. Jadi itu yang perlu distabilkan atau diseimbangkan. Tapi secara, aku kan juga ini baca energi ya, bukan cuma baca simbol aja. Tapi ini secara energi, aku rasa banyak dari kalian yang memilih pembacaan pertama ini
orangnya sudah menjalani misi jiwa kalian, sudah membangkitkan potensi kalian juga, dan secara energi ini sudah stabil sih sebenarnya, sudah banyak yang stabil daripada yang benar-benar belum stabil. Mungkin kalian tuh tidak stabil hanya di waktu-waktu tertentu, tapi secara secara energi dominan ya, itu kalian lebih cenderung lebih stabil lah gitu. Kemudian di sini aku lihat secara simbolis kecil di sini ada anjing. Jadi ada saran juga di kalian bahwa apapun keunikan kalian di sini, jika itu terkait sama kepemimpinan, organisasi kepemimpinan dan memberikan saran kepada orang lain, ini tuh sebenarnya bisa kalian kembangkan lebih lagi. Misal kalau misalnya kalian berada di dalam lingkungan kantor, karena di sini aku bukan hanya merasa energi cuma energi doang gitu ya, tapi aku juga merasa memang ini secara fisik gitu ya. Mungkin di lingkungan kantor juga rezeki kalian bagus atau status kalian tinggi gitu. Nah, bagusnya di sini kalau misalnya memang kalian sudah mengalahkan arogansi ini atau kesombongan ini, kalian ini cenderung untuk mengambil prinsip yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi kayak gitu. Jadi kayak yang meskipun kalian ini meskipun kalian tinggi nih derajatnya atau posisinya, kalian ini tidak menganggap diri tinggi dan ya udah jalan bareng-bareng gitu. Nah, aku juga melihat di sini ada perempuan yang sedang berteriak. Jadi mungkin bisa dibilang ini adalah salah satu penghambat ya tentang misi jiwa dan juga potensi kalian untuk bertumbuh. Nah, perempuan yang berteriak keras ini juga kayak karena dipengaruhi orang lain. Ini ada orang yang ada sosok yang sakit atau yang toksik gitu ya. Nah, di sini ada dua pembacaan sih, tapi aku baca satu dulu. Dari orang yang toksik, kadang di sini kalian perlu mewaspadai ya hubungan kalian. Kalian ini sebenarnya tidak bisa berada dalam hubungan yang terlalu misalnya kalian meskipun perempuan, di sini tuh kalian tuh kayak lebih kerasin loh, atau kalian nggak bisa berada di dalam hubungan yang satu itu mendominasi kalian. Jika kalian berada di circle orang-orang yang ada orang yang mendominasi kalian, itu cenderung potensi kalian itu redup, karena memang kalian ini potensinya itu buat jalan sendiri gitu ya, buat dunia kalian sendiri, jadi pemimpin sendiri, bukan didominasi oleh orang-orang. Kalian bukan tipenya orang yang bisa ditaklukkan atau didominasi. Kalau misalnya ada orang-orang yang terlalu mendominasi kalian, ya jadinya kalian tuh kayak cepat marah, depresi, dan susah lah gitu ya intinya. Kemudian di sini juga ada berarti tanda empat. Ya, misalnya kan orangnya ini sakit nih, kalian ini bisa nyerap penyakit orang lain itu. Kemampuan secara supranatural kalian sih ini. Jadi sakitnya itu kayak pindah ke kalian. Ya, ini kayak bisa dibilang ini kan orang sakit nih, terus di sini ada aura-aura gini, ada aura-aura yang nggak begitu enak. Nah, di sini kalian bisa merasakan aura-aura tersebut. Jadi ya kalian itu rawan sih ya kalau misalnya memang belum stabil dan kalian paksain nyemplung ke misi jiwa kalian yang aku bilang tadi, berada dalam organisasi, memimpin organisasi, bertemu orang-orang. Kalau dari kalian sendiri belum stabil, shield kalian belum bagus, itu bisa melemahkan kalian sih, malah bukan jadinya lancar ya di misi jiwanya, tapi kayak di diri kalian sendiri itu kalah gitu atau jatuh gitu. Nah, itu yang perlu kalian waspadai. Ketahui seberapa kuat sih kemampuan yang sudah kalian miliki saat ini gitu. Jangan memaksakan diri untuk untuk melakukan hal-hal yang tadi aku bilang di depan ya, kayak misalnya mendominasi orang lain, juga membuka karisma kalian gitu. Karena di sini juga semesta pasti tahu kalian itu tarafnya atau kemampuan kalian menerima energi itu seperti apa dan seberapa besar gitu. Karena kan setiap orang itu punya wadah atau punya tempat untuk energi itu beda-beda. Jadi kan ini aku berbicara secara supranatural ya.
setiap di kita ini emang selain punya badan fisik, juga punya badan gaib. Nah, badan gaib ini sangat peka sekali sama energi. Nah, badan gaib ini juga merupakan kayak ada cawan ataupun wadah. Nah, kalian ini misalnya nih, kalian ketemu sama orang-orang yang sakit, orang-orang yang lagi galau, lagi kayak gitu, kalian nyerap penyakitnya mereka, dan kalian ini beresiko sekali untuk masukin penyakitnya mereka ke wadah kalian gitu. Jadi wadah kalian tuh penuh dengan penyakit ya orang-orang gitu. Jadi tubuh kalian sendiri yang ikut sakit gitu. Itu loh. Jadi ya semesta pasti akan mentakar ya orang-orang yang akan bertemu kalian, dan seberapa besar pengaruh kalian tergantung dari kalian mampu untuk menampungnya gitu. Karena semesta juga nggak mau kalian terluka yang lebih dalam lagi. Jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kok aku potensiku kok nggak kebuka ya, kok karisma kok nggak kebuka gitu, kok aku misalnya kalau misalnya kalian sedang berada atau dalam kondisi yang tidak didengarkan oleh orang-orang gitu ya, kok aku seperti itu sih. Nah, karena memang semesta ini sendiri juga menyelamatkan kalian, karena kalau kalian itu terlalu didengar sama orang-orang atau memang karisma kalian bangkit, kalian ini pasti bakal ada tanggung jawab ya. Seiring kekuatan pasti ada tanggung jawab. Nah, kalau karisma kalian bangkit pas kalian ini masih belum bisa proteksi diri sendiri, kalian yang ambiar itu. Makanya bukan semesta bukan kalian yang terlambat berkembang, bukan semesta yang menghukum kalian karma atau apa, karena di sini cuma semesta sayang kalian dan ingin kalian sehat kayak gitu. Oke, kemudian empat. Oh ya, saran sih untuk kalian yang nonton video ini, yang milih pembacaan pertama, kalau misalnya memang kalian merasa ada potensi diri kalian bahwa kalian tuh empat, bisa nyerap penyakit orang lain gitu ya. Caranya itu adalah meditasi. Habis itu minta sama Tuhan ataupun juga sama semesta, siapapun yang kalian percaya bisa memberikan kalian energi. Mintanya itu seperti ini, tolong berikan shield yang bisa menetralisir hal-hal yang negatif. Jadi shield itu bisa kalian bayangkan menyelimuti seluruh tubuh kalian. Nah, efektif atau tidaknya ini tergantung dari kekuatan kalian masing-masing, dari anugerah semesta juga, kemampuan kalian mengendalikan energi. Jadi ada banyak faktor ya, dan di sini general reading, jadi aku nggak bisa benar-benar ngasih tips yang paling tepat untuk kalian, tapi ya secara general itu yang bisa aku saranin gitu ya, untuk tips melindungi diri dari hal-hal yang energi-energi yang negatif tersebut. Oke. Selanjutnya aku juga lihat di sini ada merak, dan di sini juga ada kancil ya. Jadi semuanya itu melihat ke kamu. Jadi memang orang-orang yang datang ke kamu ini ya kayak aku bilang tadi sih di awal, bukan orang-orang yang ecek-ecek gitu ya, tapi ini orang merak ini simbolisasi orang yang memiliki daya pikat, sama-sama memiliki daya pikat, tapi kamu tuh berada di tengahnya gitu loh. Kancil seperti kita tahu simbolisasi cerdik lah ya, nakal gitu. Bahkan orang-orang yang seperti itu pun juga memperhatikan kamu gitu. Jadi bisa dibayangin sih seberapa besar tanggung jawab kamu sebenarnya gitu, atau misi jiwa kamu tuh seberapa besar. Tapi kalau misalnya kamu masih belum berkembang, jangan salahin siapa-siapa. Semesta juga bukan berarti niatnya itu tidak baik, tapi memang tergantung dari kemampuan kamu menjaga diri kamu gitu ya. Oke, kemudian di sini juga aku melihat ada ada orang cowok yang ada anak cowok yang diangkat gitu ya, atau didorong gitu sebagai didorong gitu sama divine feminim. Nah, kalau misalnya kamu divine-nya emang dominan maskulin, berarti secara pasangan divine feminim kamu bakal dapet pasangan yang divine feminim ini sangat membantu kamu, mendorong kamu ke tujuan kamu, ke impian kamu gitu. Dia bahkan jadi salah satu penopang yang kuat untuk kamu gitu kalau kamu divine-nya maskulin ya. Tapi kalau misalnya kamu divine-nya feminim, ini kamu sendiri yang
justru kayak mandiri atau kuat gitu ya. Jadi tergantung kamu define apa dominannya untuk saat ini. Tapi secara energi keseluruhan, aku rasa memang kalian ini sebenarnya sih kuatnya itu divine feminim dan maskulin itu imbang. Cuma ya di satu waktu divine feminimnya kuat banget, terus di satu waktu divine maskulinnya kuat banget gitu. Jadi cuma perlu disinkronisasikan aja sih. Oh, di sini aku lihat ada daun. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian bertanya, Kak, kapan sih potensiku bisa kebuka? Kak, kapan sih waktunya aku menjalani misi jiwa aku? Aku rasa udah dekat sih. Ini ada daun. Maksudnya daunnya ini dan juga maksudnya daun gugur, daun yang gugur. Jadi kayak menandakan bahwa itu musim gugur. Musim gugur adalah waktunya untuk panen. Ya, jadi potensi kalian ini dan juga misi jiwa kalian ini sebenarnya bentar lagi kalian udah jalanin, atau memang sekarang udah kalian jalanin, atau memang udah tahu aja sih misi jiwa kalian itu memang membangkitkan orang-orang gitu dan membantu orang-orang juga ya. Secara skala organisasi sih ini bisa jadi skala besar sih kalian ini. Cuma ya balik lagi maunya kalian tuh seperti apa, karena semesta pun memberikan kalian kebebasan dalam memilih. Oke, kemudian dari sini aku lihat gak kelihatan ya, dari sini yang ini di pojok ini aku lihat ada orang yang berdoa. Jadi sebenarnya kalian itu punya seseorang yang sangat mendoakan kalian gitu ya. Kalau misalnya di sini aku lihat muda kah ya, tapi aku juga kayak merasa tua juga gitu secara energi. Mungkin ya ada yang lebih muda ataupun juga ada yang lebih tua sih dari kamu, dan dia tuh macam-macam. Oke, jadi aku nggak bisa apa spesifikasi ini tuh orangnya yang divine feminim atau maskulin, tua atau lebih muda dari kamu. Tapi karena di sini ada berbagai macam energi yang aku rasa gitu, dan semuanya ada gitu yang sebenarnya mendoakan kebaikan kamu secara sembunyi-sembunyi. Ya, beberapa orang mungkin di sini memang kalau ada yang bergerak di bidang tradisional ya, atau secara tradisionalnya itu kental, ini ada turunan atau dari leluhurnya itu kayak kuat gitu loh, energi apa sih namanya, kayak energi pemimpinnya atau energi memang orang besarnya itu kuat gitu ya. Jadi ya ini kayak aku lihat sih ada mahkota, dan dari leluhur sendiri juga ada leluhur yang kuat gitu loh, energi pemimpinnya di kalian gitu. Oke, di sini sih ada gambar-gambar lain, cuma aku baca dari sini dulu. Nah, di sini sebenarnya kalian kayak di kehidupan kalian itu yang saat ini terkini sekarang nih udah benar-benar udah gini loh, udah jalan loh, udah ngembangin ini semua, dan kalian mungkin udah memang memiliki berbagai pengalaman ya di bidang yang tadi aku sebutkan gitu. Jadi ini udah ada gitu, udah dibentuk dari rintisan, dan ada bahkan ada yang udah sukses sih, udah mencapai puncak ada, karena aku melihat ada gunung di sini gitu. Oke, hampir. Ini adalah secara yang jangka pendek atau apa yang harus kamu fokuskan untuk saat ini ya, untuk sekarang, tentang misi jiwa kamu, tentang potensi kamu. Ini mungkin kamu sekarang itu sudah memiliki atau sudah ada orang yang bersama kamu untuk membantu kamu di sini. Oh ya, betul, sini aku lihat ada sosok dokter juga, jadi ada healingnya juga. Mungkin kamu memang perlu fokus untuk mengembangkan kemampuan healing kamu, berbagi. Ini ada berbagi, tetapi sepertinya lebih ke membangun keluarga, karena di sini ada pohon ya, di sini ada pasangan gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah memiliki pasangan, memang misi jiwa kalian ini bisa berjalan bersama, bisa dibilang nih pasangannya kalau nggak soulmate sih twin flame gitu. Bagus sih untuk pembacaan secara energi pasangan di sini. Jadi yang perlu kamu fokuskan saat ini adalah pasangan ataupun juga partner ya, yang bisa membantu kamu gitu, atau yang perlu kamu bantu. Ini secara individu, bukan secara kelompok secara kelompok rame atau besar
ya, yang perlu kamu fokuskan, dan juga healing gitu. Ini ada jalan yang bercabang, jadi kamu sebenarnya masih banyak potensi, masih banyak jalan yang bisa kamu lalui, yang bisa kamu tempuh, masih banyak pintu yang bisa kamu buka gitu ya. Bukan hanya di masa-masa sekarang, karena di sini juga kan kamu tuh bisa berbicara dengan orang atau berkonsultasi dengan si pasangan kamu ini atau partner kamu ini, apa sih lagi yang bisa aku kembangkan, saling memberikan feedback ya. Ini juga ada pencampuran energi atau pertukaran energi, penyatuan energi ya, dimana maksudnya ini kalau misalnya emang pasangan berarti kalian itu lagi spiral naik. Nah, spiral naik ini maksudnya gini, kan ada misalnya nih ada spiral turun, ada spiral naik. Nah, spiral turun ini maksudnya kalau misalnya kamu mengalami suatu, misal ini hanya contoh, misalnya penipuan nih, ditipu sekian juta, habis beberapa waktu kemudian atau beberapa tahun kemudian kalian mengalami kejadian yang mirip ya, atau sama, ditipu lagi, jadi kayak ada spiral, tapi spiralnya itu turun, ada kejadian yang berulang-ulang, tapi kejadian berulang-ulang itu negatif. Nah, kalau yang ini spiral naik, ini maksudnya kayak ada energi positif yang terus berputar, akhirnya makin besar kayak gitu. Jadi bakal ada positif dan keberuntungan ya. Jadi saat ini pun juga memang waktu yang bagus selain kamu healing, waktu yang bagus untuk menumbuhkan atau menentukan suatu proyek ataupun jalan ya, yang di masa sekarang. Oh, di sini ada perayaan. Jadi gini, ya setiap orang kan memang pasti bakal ada yang menentang mereka. Tapi kalian di sini kalau misalnya lagi ada masalah di hukum atau di keluarga yang menentang atau hal apapun ya, tentang-tentangan, ini kalian bisa akhirnya kayak bisa menemukan karakter kalian sendiri, kayak berdiri, atau ini ada bunga yang tumbuh gitu loh di dalam diri kalian. Akhirnya kayak kalian itu memang bisa free untuk milih jalan kalian. Di sini ada apa sih namanya, kayak bukan upacara sih, perayaan gitu ya, yang wah gitu, ada kembang api gitu, ramai, ada kayak itu ramai. Tapi itu bisa datang kalau misalnya memang dari waktu itu atau sebelumnya tuh kalian mengalami konflik. Nah, sisi lainnya, kalau kalian sekarang lagi baik-baik aja dan dulu juga baik-baik aja, mungkin ini adalah tentang di masa depan kalian. Tapi tidak apa-apa ya, konflik itu wajar, dan percaya kalau tetap kayak kalau ada gimana gitu ya, di sini emang perlu teguh sih sama pendirian kalian, karena kalian juga bakal ngemenangin konflik itu gitu. Ini dominan soulmate sih, mungkin kalian memang bakal ketemu sama orang-orang yang memiliki energi yang serupa ya sama kalian gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya dari sini, oke, ini sih tentang berbicara sih, tentang pembicaraan. Aduh, ini ada spirit guide perlu ya. Mungkin kalau misalnya kalian memang ada konflik, jangan membenci orang yang berkonflik sama kalian gitu ya, karena di sana kayak ada, emang pasti ada pelajaran sih, itu udah pasti, dan kayak apa yang mereka katakan belum tentu salah sih, ini kayak yang masih bisa diambil pelajarannya dari apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan kayak gitu. Mungkin agak susah sih menemukannya, tapi secara simbolisasi di sini tuh kayak kalian itu bisa belajar ya dari sifat mereka gitu, dari apa yang mereka lakukan. Ya ini sih lebih ke diskusi ataupun juga musyawarah. Terus apalagi ya, oke, daun udah aku sampaikan, merak, bangun. Ini ada beberapa yang simbolisasinya penyanyi sih, tapi aku nggak yakin kalau misalnya ini secara misi jiwa kalian itu kayak
salah satu jalurnya itu menjadi penyanyi. Bisa sih, tapi energinya tipis. Tapi memang di sini simbolisasinya ada simbolisasi lagu atau simbolisasi penyanyi. Nah, nyanyian itu maksudnya kayak elemen udara. Nah, elemen udara ini berarti tentang sama balik aja sih lagi ke cakra tenggorokan elemen udara atau komunikasi. Nah, dan berarti pertumbuhan yang cepat. Apa-apa yang aku sampaikan tadi mungkin memang akan cepat ya jalannya. Udara itu pertumbuhan yang paling cepat sih untuk secara jalan. Untuk kalian yang berdoa atau memanifest, meminta bantuan pada seseorang, di sini bakal datang sih bantuan yang entah itu berupa petua, entah itu berupa uang, ataupun juga ini ada antara spirit guide ataupun juga berbentuk manusia. Lebih banyak aku rasakan spirit guide. Ada bantuan dari segi energi ya untuk healing, dan spirit guide-nya ini maskulin gitu, besar dan sosoknya tua ya. Oke. Terus kalau misalnya diginiin, terus ya itu aja sih aku lihat dari gelasnya. Oke, sekarang aku coba baca dari piringnya. Oke, maaf kalau berisik ya teman-teman. Dari piringnya di sini pun ada tiga gini sih. Ada apa dengan angka 3? Jadi angka 3 ini bisa dibilang ada Three of Pentacles ya. Memang waktu masa-masa sekarang kalian itu membangun proyek ataupun membangun suatu hal yang akhirnya akan membuahkan hasil yang positif kepada kalian, dan membangunnya ini secara kelompok. Oke. Kemudian angka 3 di sini berarti bermakna leluhur juga, dimana kalian ya kayak tadi leluhurnya itu kuat. Emang sering sih kalau misalnya coffee reading ini tuh spirit guide-nya tuh muncul gitu, kayak yang leluhurnya itu muncul. Cuma di sini kan general reading, nah jadi energinya rada-rada bercampur gitu ya. Kalau secara leluhur yang muncul ya aku nggak bisa bilangin itu siapa aja sih, cuma yang paling dominan aja yang berasa gitu ya. Terus di sini ada ada tongkat, ada two of one. Nah, two of one ini sama aja sih, berarti kayak menyatukan tujuan ya sama kelompok kalian atau sama partner kalian kayak gitu. Terus di sini juga secara perjalanan ya, ada kereta kuda, ada orang-orang ya. Ini sama sisi, ada hoki dong, ada ikan ya. Di sini di perjalanan kalian yang sekarang, apapun yang kalian sudah rintis itu sebenarnya akan membuahkan hal yang baik ataupun hal yang positif. Semoga benar ya. Di sini soalnya ada ikan. Jadi di perjalanan kalian, kalau misalnya kalian meniti karir atau meniti bisnis kayak gitu tuh, secara fisik itu bakal berhasil ya. Di sini ada keberuntungan, energi rezeki yang bagus. Dan itu juga emang terkait sama misi jiwa kalian. Oh ya, aku juga selain ngerasa orang-orang yang tentang musyawarah ini, aku juga memang ngerasa di sini ada orang-orang yang tajir ya, atau yang berduit ya, dan kamu tuh tidak segan atau mau berbagi gitu ya sama orang-orang kayak itu. Yang aku rasa dari si cup yang ini. Maaf tadi aku kayak lupa nyampeinnya. Jadi soalnya kalau aku lihat itu dia cepat berubah-ubah gitu simbolisasinya. Jadi kemampuan kalian dalam memanifest keuangan juga merupakan salah satu bagian atau jalur untuk mewujudkan misi jiwa kalian, dimana dengan dalam membangkitkan potensi orang lain ataupun juga potensi diri kalian sendiri itu pasti perlu uang gitu ya, perlu entah itu perlu modal, entah perlu suatu hal yang terkait, pokoknya memerlukan uang lah gitu ya. Ya memang uang tidak membawa kebahagiaan, tapi untuk alat atau penyokong atau penopang ya, untuk kalian itu bisa lebih berkembang ataupun juga bisa memberikan orang lain lebih berkembang. Mungkin orang lain juga ada yang mau membangun bisnis dan kalian ngemodalin dulu, itu juga bisa. Tuh, jadi hijau di sini juga memang bermakna kayak keuangan gitu. Oke, terus ya aku sih lebih ngerasa di kalian memang banyak ya orang-orang yang udah berhasil sih. Udah berhasil. Selamat ya
Dan bagi yang masih belum stabil, ini semoga bisa lebih stabil lagi. Oke, aku coba ngambil dari kristal tentang potensi dan juga misi jiwa kalian. Oke, potensi dan misi jiwa kalian untuk orang-orang yang memilih pembacaan pertama. Oke. Aku dapat di sini ada kristal rose quartz, ada grand aventurine juga, dan di sini ada clear quartz, tapi clear quartznya belum benar-benar clear. Nah, di sini aku juga memang lihat permasalahan ya di potensi kalian. Maaf kalau misalnya berisik teman-teman. Di sini aku baca satu-satu. Nah, ini rose quartz. Ini memang juga berarti bahwa kamu itu memiliki cinta kasih yang besar ya. Sebagai seorang pemimpin, kamu pemimpin yang humanis, yang lebih banyak orang-orang yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, yang kayak gitu. Terus di sini juga maknanya empat. Ini kalau dua ini digabungin, ya memang empat sih kalian. Dan ada kemampuan untuk healing. Oke, aku rasa memang kalau secara rezeki memang bagus, tapi kayak aku di sini ngerasa energinya ringan atau kayak tipis masih di rezeki tuh, malah bisa kalian lebih manifest lagi. Nah, salah satu caranya ini bisa dibilang salah satu penghambat yang kenapa sih kalian manifestnya kurang tercapai, atau kenapa sih kalian tuh masih bingung, masih labil, belum stabil? Karena memang secara rutin di sini kalian perlu bersihin energi kalian sendiri. Clear quartz ini memang bertanda kayak bersihkan secara keseluruhan, karena energinya kotor, jadinya ya kayak menghambat gitu. Nah, energi kotor ini dari mana? Bisa dibilang sih kalau dari gambarnya ya dari orang lain, dari trauma masa lalu kalian juga, dan juga dari sakit hati. Ada sakit hati yang kurasakan. Oke, jadi itu aja ya dari kristalnya. Coba aku ambil dari tarotnya tentang misi jiwa dan juga potensi kalian. Oke, aku akan ambil dari Shadowscape, misi jiwa dan potensi untuk kalian yang memilih pembacaan pertama. Oke, pemikir, ya kalian belum terlalu gini sih, ada yang belum terlalu terbuka dari segi cakra mahkota, meskipun memang ada potensinya di sana. Oke, jadi gini ya. Ini aku baca satu-satu kartunya. Nah, ini adalah kartu King of Swords yang menandakan seorang yang memiliki kecerdasan yang bagus banget, tapi kartunya kebalik, jadi mungkin kalian banyak overthinking. Nah, overthinking seperti ini tuh memang bakal susah ya untuk kalian itu maju lagi gitu. Ini di sini pesimis, mungkin kalian tipe perencana dan banyak memikirkan berbagai hal, tapi untuk meminimalisir ini kalian memang perlu untuk satu, membersihkan energi dari pikiran kalian sendiri, biar lebih stabil, biar kayak membumi atau melihat apa sih yang benar-benar terjadi di kehidupan kalian. Jangan terlalu overthinking ataupun negatif gitu ya. Oke, di sini sebenarnya kalian itu cerdas, detail, pemikirannya detail, dan juga ya kalian berjiwa tua kayak gitu, bijaksana. Oke, selanjutnya adalah The Empress. Nah, ini yang aku bilang mirip sama rose quartz yang tadi. The Empress ini juga memiliki karismatik sebagai pemimpin, tapi dia itu pemimpin yang mau mendengarkan orang lain, tidak arogan, ya kayak sama sih, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah itu ya, tipe-tipe kalian lah. Dan di sini juga Empress juga bermakna empat dan juga keberkahan. Kalian misalnya semesta ngasih kalian berkah, dan berkah itu tidak hanya ada di kalian aja gitu. Kalian bisa membagikan berkah itu ke orang lain ya. Oke, maaf kalau berisik teman-teman. Habis di sini ada Four of Wands yang kebalik. Nah, perhatikan di mana tempat kalian mengembangkan diri kalian dan kepada siapa kalian berbagi. Karena ini terbalik, mungkin beberapa dari kalian masih ada di tempat atau organisasi atau tempat kerja yang belum tepat
posisinya gitu. Masih ada tempat-tempat yang mau menerima kalian secara tangan terbuka ataupun akan membangkitkan ya potensi kalian lagi. Jadi memang kalian itu selain kalian bisa untuk membangkitkan potensi orang-orang, tapi kalau misalnya kalian belum stabil, kalian perlu lihat-lihat posisi kalian tuh di mana, atau organisasi ataupun lingkungan kalian tuh di mana. Jangan sampai kalian itu berada di posisi yang nyusahin gitu, atau yang kelompoknya toksik gitu. Sebenarnya ini juga bermakna memang misi jiwa kalian ini menumbuhkan orang lain juga. Sama sih kayak Empress ini, yang berkah kalian miliki itu sebenarnya juga bisa kalian bagikan kepada orang lain dengan cara menjadikan diri kalian itu sebagai contoh ya, contoh yang positif kayak gitu. Karena kan Empress ini pasti dilihat juga sama orang lain. Ini aja sih kartu yang kayak udah kebuka gitu misi jiwanya. Yang lainnya kayak saran-saran yang hambatan-hambatan gitu. Jadi ada hambatan apa yang perlu kalian perhatikan gitu ya, dan biar bisa kalian lebih mengembangkan diri kalian sendiri gitu. Oke. Untuk kartunya yang paling bawah ini juga ada Three of Cup yang kebalik ya. Jadi usahakan untuk kalian itu jangan dipengaruhi sama omongan orang yang nggak oke gitu ya, karena di sini ada energi fitnah, ada energi kebohongan, ada energi iri hati dalam circle kalian. Kalau bisa kalian itu lepas ya dari tempat-tempat yang seperti itu kalau bisa. Kalau tidak memungkinkan ya mau bagaimana lagi, jadi kalian perlu tambah kuat ya, perlu bertumbuh di tempat yang seperti itu. Karena salah satu penghambat kalian atau yang nggak begitu oke ya dari eksternal itu tentang iri. Ada rasa iri gitu ya dari orang-orang, ada gunjingan atau ada gosip yang nggak begitu oke. Oke, jadi kesimpulannya adalah misi jiwa kalian sebenarnya bisa membangkitkan kemampuan orang lain juga secara organisasi ataupun secara individual. Tergantung kalian mau pilih yang mana. Kalian bebas memilih jalan kalian, tapi hambatan-hambatan yang perlu kalian lalui itu adalah kelabilan kalian sendiri. Oke, pesimisnya kalian, dan juga kalian perlu menemukan organisasi atau tempat di mana yang memang oke untuk kalian bertumbuh dan kalian bantu gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pembacaan pertama tentang misi jiwa dan juga potensi kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Yang memilih pembacaan kedua tentang apa misi jiwa kamu dan juga potensi kamu. Potensi di sini bisa potensi secara spiritual, supranatural, ataupun juga potensi dari fisik ya, hal-hal duniawi. Oke. Aku akan baca dari keduanya. Oh ya, aku singkirin dulu piringnya. Pertama-tama aku baca dari Page of One yang kebalik ini ya. Oke. Jadi maksudnya di sini ini kamu bisa menciptakan jalan kamu sendiri, potensi kamu sendiri. Secara spiritual, energi yang aku rasakan di sini kamu bisa memanifest sesuatu ya. Dan ini tongkat, layaknya tongkat sihir, bisa kamu gunakan untuk healing, bisa kamu gunakan untuk menyuburkan tanaman kayak gitu ya. Bisa kamu juga gunakan untuk banyak hal tergantung kreativitas kamu. Jadi sebenarnya sih potensi kamu nih kreativitas, kayak kamu tuh bisa lakukan banyak hal, berbagai hal. Mungkin saking banyaknya kayak ada 2 pohon ini ya, yang bercabang-cabang gitu. Kamu tuh kemana-mana gitu, maksudnya kayak bisa ini bisa itu. Nah si kuda ini kuda apa ya? Ya anggaplah kuda ya. Kuda ini juga membawa sayur-sayuran atau kayak sesuatu obat-obatan gitu ya, terkait obat-obatan. Jadi sebenarnya kamu juga bisa healing. Selain healing ini bisa jadi kayak alkemis ya. Alkemis itu hal-hal atau orang-orang yang bisa menyatukan berbagai bahan untuk membuat sesuatu gitu. Ini maksud aku bukan hanya sebatas kayak misalnya membuat ramuan untuk healing atau membuat emas, bukan seperti itu, tapi juga bisa misalnya nih
intinya tentang penyatuan. Memasak juga termasuk penyatuan. Penyatuan itu kayak penyatuan berbagai bahan, berbagai unsur ke satu hal sehingga menghasilkan hal yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa berguna gitu. Jadi alkemis itu terkait dengan sains, kecerdasan sains, dan juga kemampuan kita membaca energi, gitu, membaca karakter dari energi tersebut. Oke, jadi pack of one gini juga sebenarnya potensinya banyak, tapi dia tuh kayak belum milih. Ini kan karena kebalik gitu loh, belum milih mau jadi yang mana, belum menetapkan mau jadi yang mana. Kalaupun memang sudah memilih, aku rasa di sini tidak yang benar-benar memilihnya itu satu jalur, mungkin bisa memilihnya 2 jalur gitu. Kenapa 2 jalur? Karena pas aku lihat ini aja, ini langsung kebaca sih, ting, ini bisa kelihatan ada 2 jalur. Ya, paling gini nih, 2 tongkat ataupun 2 jalur ataupun pintu. Mungkin beberapa di kalian ini ada rainbow child ya, yang aku rasakan energinya yang energi bermain, energi anak-anak gitu, energi kebersamaan gitu, energi baru, jiwa-jiwa yang penuh optimisme gitu ya di diri kalian. Dan yang paling kuat ini energinya, aku kayak ngerasa ada bulu merak, ada bulu merak ya di tengah ini, ada two of pentacles, ada two of one ya, jelas banget sih ini two of one nya kelihatan, dan ada hangman, jadi ada pemikiran yang berbeda. Oke, jadi begini sebenarnya sih, aku kasih tahu dulu tentang misi jiwa ya. Misi jiwa ini pasti akan berkaitan sama impian kalian, sama harapan kalian, dan juga potensi kalian dan hal yang kalian sukai gitu. Karena sebenarnya semesta itu tidak memaksa kalian, tidak harus menjadi seperti apa yang misalnya misi jiwanya begini dan itu beda banget sama kehidupan kalian, enggak sih. Misi jiwa itu sebenarnya kayak memang kalian tuh udah menyukai hal itu gitu. Oke? Nah, di sini kan yang paling gede kelihatannya itu ada two of one. Jadi sebenarnya jalan atau perpisahan jalan seperti ini tuh bermakna bahwa kalian sendiri dalam melakukan suatu hal atau dalam melakukan di satu bidang itu kalian nggak perlu benar-benar mengambil atau melakukan satu hal. Misalnya nih, kalau kalian kerja, kalian itu bisa sambil bisnis itu. Kalau kalian ibu rumah tangga, kalian bisa sambil kerja gitu. Jadi kalian ini fokus, kalian tidak perlu benar-benar fokus ke satu hal, tapi kedua hal itu masih bisa kalian handle. Di sisi lain, makna lainnya adalah kalian itu belum menentukan jalan yang sebenarnya, itu masih bercabang jalannya. Yang mana sih jalan yang kalian mau benar-benar ambil, benar-benar fokus. Ini juga terkait dengan kebimbangan. Oke? Karena apa? Karena kalian banyak talent, banyak talenta, banyak banget, kalian bisa begini bisa begitu gitu. Jadi kalian rada-rada bingung nih mau milih yang mana gitu. Nah, aku sendiri juga karena di sini general reading, jadi aku nggak benar-benar bisa yang baca secara spesifik kalau apalagi kasus sama orang-orang yang banyak talent seperti ini gitu. Jadi ini aku nggak bisa benar-benar arahin kemana untuk misi jiwa ataupun juga potensinya, karena kalian ini di tangan kalian, pastinya semua itu di tangan kalian ya. Kreativitas dan juga apa yang ingin kalian kembangkan. Jadi kuncinya sih kreativitas. Kalian energi ada, energinya itu terkait sama optimis, sama pelangi ataupun rainbow. Jadi banyak hal, banyak karakter, daya pikat, kesenangan, dan juga rainbow itu yang mendominasi, jadi keriangan gitu ya. Nah, di sini juga aku kayak ngelihat ada divine feminim, ada divine feminim juga lagi feminim ya. Ada siapa sih kayak yang angkat tangan kayak gitu. Jadi lebih ke daya pikat dan juga artis, seni. Jadi mungkin potensi kalian ada di bidang seni, estetik, artis. Two of Pentacles juga berbicara tentang menghibur orang-orang. Nah, menghibur ini bukan berarti kalian harus berada di televisi ataupun YouTube ya, atau segala macam yang
benar-benar terlihat, tetapi bisa juga menghibur di lingkungan sekitar kalian. Nah, lagi-lagi ini terserah kalian, pilihan kalian maunya yang mana gitu. Mau yang untuk skala jangka besar, skala besar atau skala yang kecil gitu. Itu kan tergantung dari kenyamanan kalian. Orang-orang juga mengenal kalian sebagai orang yang memiliki pemikiran yang berbeda atau unik ya, kebalik gitu sama orang-orang, dan kayak banyak ide. Jadi kadang orang-orang tuh nggak kepikiran satu ide, tapi kamu tuh bisa kepikiran ide itu gitu. Nah, untuk realisasinya ini karena masih terbalik mungkin agak kurang, tetapi aku tidak bilang semua ya, soalnya aku rasa memang di sini justru ada yang sudah stabil dan ada yang sudah tidak kayak gini ya. Meskipun jalannya dua nih, tidak apa-apa dia jalannya dua, kayak sukses-sukses aja gitu loh di kerjaan yang atau di hal yang mereka ambil gitu. Jadi bisa dibilang sih potensi atau misi jiwanya ini lebih ke arah yang membuat orang-orang itu senang ya. Terus apa lagi ya di sini? Oh, ada gini, ada burung ya. Sebenarnya kalian ini memang memiliki bakat spiritual dan supernatural. Supernaturalnya ini clairvoyant atau juga meramal. Mungkin kalian memang hampir mirip kayak aku, juga bisa meramal ya, seperti itu. Karena di sini ada memberikan ramalan, memberikan solusi ramalan, dan ya love life ya, mungkin di bidang love life. Ada twin flame juga ya, kalian bakal bertemu twin flame kalian sih untuk pengembangan misi jiwa dan juga potensi ini. Ya ada huruf Y. Nggak tahu apakah Y ini hurufnya twin flame kalian atau enggak, tapi tanda Y ini simbolisnya adalah jalan yang bercabang. Lagi-lagi jalan yang bercabang, ketemu lagi jalan yang bercabang. Jadi sebenarnya jalan yang bercabang ini pun udah jadi rutinitas kalian gitu loh. Oke, selanjutnya kayak udah hal yang biasa gitu, pikiran bercabang, jalan bercabang dalam hidup kalian. Oh, ada huruf V juga. Wah, ada hurufku. V. Ya, ada huruf V juga. Siapa nih yang inisialnya V? W juga ada. I. Oh, tapi ada burung sih. Oh, ini ada gini. Ada keberkahan gitu ya. Jadi keberkahan itu maksudku yang ini nih. Jadi kayak ada emas yang dipegang, ada burung yang dipegang gitu. Kalau misalnya kalian memang ingin berkarya di bidang entertain atau di bidang yang sesuatu yang menghibur ataupun membuat sesuatu nih misalnya, tapi sesuatunya itu fungsinya itu menghibur, menghias, itu tuh bagus juga gitu. Ada keberkahan di sana. Di sini ada orang yang memegang trompet ya. Jadi layaknya orang yang sedang meniup trompet kan pasti dilihat loh sama orang-orang itu, pasti jadi daya tariknya gitu sama orang-orang gitu. Oke. Aku lihat sih di sini kalian memang bergerak secara mandiri atau tidak di bidang organisasi. Ini kayak energi sendiri-sendiri. Kalau nggak gitu pasangan ataupun juga keluarga. Nggak terlalu ada bentuk suatu organisasi yang gimana-gimana. Oke, selanjutnya aku memang di sini juga ngelihat ada ada sosok ibu divine feminim yang berbicara dengan sosok makhluk gitu. Makhluk ini kayak makhluk yang lagi bersenang-senang atau makhluk lain sih, bukan makhluk manusia tuh. Jadi secara energi atau secara potensi supranatural ya, kalian bisa berkomunikasi dengan alam sebelah gitu. Oke, selanjutnya aku juga ngelihat di sini ada pintu. Jadi sebenarnya kalian kalau kalian kenal dekat sama orang-orang ataupun memang itu di diri kalian sendiri, kalian tuh kayak bisa buka pintu orang lain. Jadi misalnya gini nih, ada orang lain yang terjebak dalam suatu circle. Circle-nya itu adalah circle yang negatif nih misalnya. Maksudnya itu kayak
ada masalah yang bertubi-tubi datang. Nah, kalian ini bisa nemuin pintu, gimana cara jalan keluarnya itu dari masalah itu gitu. Kan ada simbolisasi pintu atau gerbang ya yang terlihat besar banget. Oke, mungkin karena aku ini Hindu dan di Bali ya kali ya. Aku memang lebih condongnya nih ke Gapura gitu ya. Jadi Gapura ini memang terkait sama awal yang baru, hidup yang baru. Ya, di sini banyak energi new beginning ya di kalian gitu. Hal-hal yang baru yang akan datang di kehidupan kalian tuh lumayan banyak, dan potensi yang aku baca ini kemungkinan juga akan segera datang atau segera terbuka di dalam diri kalian gitu. Tidak apa-apa menjadi unik karena kalian memang unik. Pada dasarnya kalian memang unik. Oke, ada energi penari juga, sama sih kayak entertain gitu. Oh ya, ada huruf K. Ada burung hantu. Oke. Meskipun aku bilang tadi unik dan juga kayak suka kayak anak-anak ya, suka berbahagia gitu, tapi memang ada sisi di diri kalian yang lembut, yang bijaksana juga gitu. Ya, di sini ada One, maksudnya kayak api, dan juga seperti King of One atau Queen of One ya, King. Ini divine feminim aku rasa sih. Jadi kayak memang ada secara divine feminim. Kalau Queen of One berarti kalian tuh memang memiliki daya pikat dan emang sekarang itu sudah punya fans. Kalian sudah punya fans dan daya pikatnya bagus gitu. Atau ada orang-orang yang emang kagum sama kalian gitu. Ya, di sini ada bayi, di sini ada anak-anak. Kalian itu kayak banyak gitu, memang banyak potensinya, ada banyak keceriaan di dalam diri kalian dan bisa kalian bagi-bagi sama orang-orang gitu. Terus ya, ini ada tower sih, ada kejatuhan juga ya, pasti sih bakal ngelaluin kayak begitu. Dan kejatuhan kalian ini terkait sama, ini ada love, ada yin yang, maksudnya kayak konflik di batin atau di diri kalian sendiri, konflik antara divine feminine, divine maskulin, ataupun juga karakter dari diri kalian sendiri. Nah, mungkin emang di diri kalian itu karakternya banyak ya, atau kayak bisa dibilang kalian tuh bisa dibilang begini, bisa dibilang begitu, benar juga gitu. Jadi kayak banyak karakter, tapi itu nggak masalah. Yang penting kan segimana caranya kalian untuk menyeimbangkan dan juga menstabilkan ya karakter. Nah, di sini aku lihat ada sosok yang perempuan ya, yang dia itu kuat dan dia tuh kayak lagi pakai perisai sih, lagi pakai baju jubah kebesaran kayak gitu loh. Jadi ada sopan santun, ada tata krama, ramah tamah ya di sini sosok beliau ini gitu. Jadi ini bisa dibilang tunggu dulu, apa ya, ini kayak ada spirit guide, ada yang memang orang, oh gini, Dewi. ya baru paham aku. Jadi memang spirit guide kalian tuh salah satunya ada kayak dewi gitu ya, yang bawaannya santun gitu, lembut gitu. Mungkin juga akan mempengaruhi kalian ya saat berbicara. Oke, kemudian di sini ada panah, ada devil ya. Hati-hati tentang cinta yang toksik. Ya, mungkin itu juga salah satu tower momen kalian ya, love yang toksik, karena kalian tuh kalau sudah mencintai seorang, kalian sangat menggenggam ya. Ada ada hewan juga sih, berbagai macam hewan yang aku lihat kayak berkolaborasi satu sama lain. Berarti kalau misalnya kalian memang membuat kelompok atau ada partner, pasti partnernya itu orang-orangnya yang kepribadian itu beda sama kalian, dan orang-orang ini juga memiliki keunikan ataupun kegilaannya masing-masing gitu. Jadi di sini tuh uniknya kalian tuh bisa berada lebih bagus, memang berada di orang-orang yang punya keunikan masing-masing daripada orang-orang yang monoton gitu. Mungkin memang hidup kalian itu dinamis juga. Untuk terus
Tanganku kena kopi. Apalagi ya, di sini sih aku banyak elemen api ya yang aku rasa. Jadi kalau misalnya secara supranatural kalian ada serangan atau gimana, mungkin kalian bakal nyerang balik. Terus kalau elemen api juga bertanda kalian tuh passionate, dan juga kalau api yang amarah juga bisa, api yang cinta juga bisa. Jadi api itu bisa jadi pembakar, yang menghancurkan bisa jadi cahaya kayak gitu ya. Aku rasa sih di sini emang lebih banyak yang sudah berjalan ke arah yang menjadikan dirinya cahaya atau sumber cahaya. Misalnya ada orang-orang yang sedih, dan konsultasi sama kalian tuh membukakan pintu, kayak membukakan cahaya dalam orangnya itu gitu. Oke. Aku kok kayak gimana ya, kayak merasa hampir mirip ya sama aku pembacaannya yang ini. Terus apa ya lagi ya di sini? Oh ya, di sini ada kuda berkepala dua. Jadi maksudnya itu kalian itu orang dinamis, bergerak cepat, energinya bagus. Tapi kalian itu jalan ke sana gitu, kayak jalan ke sana gitu. Jadi dua jalur cabang sama sih. Kini masalah kalian tuh lebih gedenya ke cabang gitu. Sebenarnya kalau kalian bisa seimbang ini nggak apa-apa, kalian itu tergantung power kalian aja sih, bisanya kayak gimana. Nah, misi jiwa kalian ini memang menghibur ya, lebih ke area atau arah-arah yang menghibur, membukakan potensi orang, kayak membukakan pintu, mengeluarkan orang-orang dari circle yang negatif gitu loh, dan juga memberikan atau membangkitkan cahaya di dalam diri orang lain juga gitu, atau kepercayaan diri orang lain gitu, passion ya dengan orang-orang lain itu melihat kamu juga gitu. Di sini energi agak berbeda dengan energi yang pembacaan pertama, dimana pembacaan pertama dominan ada energi tuanya juga gitu ya, yang udah bertumbuh gimana gitu. Terus yang stabil gitu. Kalau di sini itu lebih ke energi muda, jiwa-jiwa baru gitu, yang optimis melihat dunia kayak gitu ya. Oke, coba aku baca dari kristalnya. Oh ya, kalau dari sini, dari ini sih aku lihatnya naga ya. Jadi naga nih kepalanya, ini badannya gitu, naga yang lumayan besar sih, dan di dalamnya itu memiliki energi juga gitu. Sebenarnya sih kalau aku baca di sini ada kalau ada tiba-tiba aku naganya ingusan. Aduh deh, sorry. Ya, jadi kalau saya baca di sini lebih ngeliat kayak ada secara cakra ya, 7 cakra kalian udah berkembang dengan baik 7 cakranya, dan tinggal diseimbangin aja sih gitu ya. Terus naga ini juga berarti ada regenerasi secara jangka besar, atau kayak besar-besaran banget, entah itu pindah rumah, pindah tempat kerja, pokoknya ada perpindahan, ada regenerasi, ataupun juga sekarang itu masa-masa awakan ataupun tawar momen kamu kayak gitu. Jadi ada kayak gitu. Nah, ini juga memang berbicara tentang ring, tentang ikatan. Nah, bersama sih kayak si gelas yang ini, jadi ada 2 sosok atau ada penyatuan 2 individu, saya juga seperti itu. Berarti kan ada ikatan ya, atau mungkin yang jomblo bisa mendapatkan pasangan ya. Ya, jadi kalau dilihat secara garis besar, misi jiwa kamu itu untuk membantu orang lain bertumbuh, dengan cara kayak menumbuhkan cahaya dalam orang lain itu sendiri atau diri orang itu sendiri gitu. Terus di sini juga tadi sebenarnya ada kata-kata yang pengen aku ucapkan tapi aku lupa. Oh ya, di sini juga aku lihat gunung. Jadi gunung ini merupakan simbolisasi kemakmuran ya. Sekarang itu, atau memang ini kan kayak bisa dilihat apa ya? Kayak kalau di gambar itu kayak dilihat secara jarak jauh. Memang secara sekarang ini kalian tuh lagi menanjak gitu. Dan juga secara jangka panjang atau jarak jauh ini bakal membawakan kebahagiaan. Di kepala naga juga ini ada banyak orang yang kayak lagi jalan-jalan gitu ya. Ini bisa dibilang fase kehidupan kalian yang lumayan menyenangkan. Nah, kalian tuh mungkin lagi ada di fase ini, di fase yang sekarang
sekarang, kayak lagi berharap sesuatu, berdoakan sesuatu atau memanifest sesuatu gitu, dan sebentar lagi kalian akan mencapainya. Tapi kuncinya itu kayak berserah sih, pasrah, duduk, meditasi yang benar-benar hening. Itu kayak kalian mendapatkan kelegaan gitu. Karena di sini bisa dibilang ini jalan-jalan kalian yang sebelumnya kalian ini kayak lagi nge-manifest sesuatu gitu. Sorry. Terus di sini ada tentang hubungan dan juga ada tentang rumah. Jadi kayak ada keharmonisan juga yang mungkin bakal kebentuk ya di tempat kalian. Oke, kita sudahi dulu sama naganya. Naga. Sekarang aku bakal baca dari kristal ya. Kristal tentang apa potensi dan juga misi jiwa kalian. Untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua, potensi dan juga misi jiwa. Moon ini aquamarine, tentang berbicara atau tentang pembicaraan, dan juga ada ini ya 2 dimensi. Tentang meditasi, tentang energi, tentang komunikasi ya dengan alam sebelah gitu ya. Whole light. Oke. Temun ya, sama kayak tadi aku bilang, mungkin memang secara supranatural ada kemampuan kalian yang bisa kayak berkomunikasi dengan alam gaib ya, karena ada emang 2 dimensi di situ, ada dimensi kamu dan dimensi gaib, itu maksudku. Terus di sini temun juga menandakan sebagai intuisi, belas kasihan gitu ya. Sebenarnya di diri kalian tuh punya cinta kasih yang besar, dan juga secara mimpi mungkin beberapa orang mendapatkan lucid dream. Karena di sini kenapa aku bilang lucid dream, ada whole light ini bermakna bahwa saat kalian meditasi, saat kalian merenung, kalian ini tidak lupa akan logika, atau tidak lepas akan logika. Mungkin kalian memang orangnya seimbang ya antara intuisi dan juga logika. Nah, menurutku sih udah bagus banget sih tentang itu. Sama aja kayak di 2 jalur yang tadi kan, kayak ada jalur pikiran, ada jalur hati gitu. Jadi kan itu kayak seimbang. Ini karena si di kalian ini udah rata gitu loh, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah gitu. Kalau kalian punya hubungan juga mungkin yang datang ya twin flame. Terus ini juga aquamarine, dan aquamarine ini memang bermakna komunikasi gitu ya. Komunikasi ini bisa diarahkan ke berbagai hal, dan juga selain komunikasi inilah tentang manifest dan juga kreativitas. Secara ketiganya ini aku baca manifest. Jadi sebenarnya misi jiwa kalian ataupun potensi kalian yang pertama itu memang tentang kreativitas dan cahaya ya, tentang manifest. Bagus sih manifest kalian tuh paling oke memang di saat malam ataupun di saat bulan purnama kayak gitu. Saat kalian memang tenang dan juga memang meditasi, yang benar-benar duduk gitu ya kan. Ada mungkin beberapa orang yang meditasinya atur nafas yang sebentar-sebentar aja gitu, tapi ini enggak, ini meditasi mendalam, menyeimbangkan antara logika dan juga intuisi. Karena intuisi kalian ini kuat, memang kalian orangnya spiritualis ya. Mungkin memang kalian udah melalui beberapa tower moment gitu. Terus ya, jadi itu aja sih aku rasa dari kristalnya. Kalau dari kristalnya semuanya sih memang cenderung kalian itu orang yang spiritualis ya, orang yang bisa membaca. Makanya aku tadi juga memang bilang di depan itu ada alkemis ya. Alkemis ini juga maksudnya bisa nyatuin kristal, mungkin bisa kalian buat gelang gitu juga bisa. Oke. Sekarang aku akan coba ambil dari tarot ya, si Shadowscape tentang potensi dan misi jiwa kalian ya. Potensi dan misi jiwa kalian untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua. Untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua, one-nya kebalik ya. Ada manifest, ada pertumbuhan yang cepat, sebenarnya kebalik. Ini kelihatan juga sih yang menghambatnya. Oke.
ada healing, iya ada magician. Sorry, bukan magician, maksudnya kayak alchemist. Oke, salah satu cara kalian untuk membangkitkan potensi kalian itu memang dengan berbagi ya. Ini berbagi kepada orang lain, kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Nih, emang misi jiwa kalian itu emang membantu menumbuhkan orang-orang juga gitu, baik itu dari segi keuangan, dengan membantu dengan cara keuangan ataupun juga dari suara. Nah, suara ini maksudnya kayak petuah ya, atau memberikan kalau misalnya kalian ada intuisi apa gitu, kalian kasih tahu. Tapi cara kasih taunya sih perlu diperhatikan ya, karena tidak semua orang bisa menerima hal-hal yang kedengarannya akan negatif gitu, ada yang parno jadinya gitu. Jadi perlu bertanggung jawab juga dengan cara penyampaian tersebut gitu ya. Kalau kalian bertanya, aduh gimana sih caranya aku bangkitin potensi aku, atau gimana sih caranya biar aku bisa jalan di misi jiwa aku, lakukan aja pertolongan-pertolongan yang bisa kalian lakukan kepada orang lain dan juga kepada diri kalian sendiri. Jadi tentunya kalian perlu menumbuhkan diri kalian sendiri dulu ya, baru bisa memberikan orang lain gitu. Karena di sini juga ada potensi healing, tapi healingnya itu kebalik, dan juga ada ramuan-ramuan tapi itu kebalik, dan ada circle. Nah, maka dari itu tadi aku sempat bilang di coffee-nya ada cinta yang toksik. Nah, hati-hati sama cinta yang toksik dan circle yang buruk gitu ya. Oke, karena kalau misalnya kamu tuh orang yang kalau misalnya jatuh cinta tuh rada-rada bucin gitu. Jadi ya kamu tuh perlu untuk lebih lebih dewasa ya, lebih stabil. Ini adalah kartu yang menunjukkan labil. Labil, bisa juga labil kayak pilih-pilih jalan loh, mau pindah kemana, mau jalan ini, tapi misalnya kamu udah pilih satu, pindah ke jalan yang lain gitu. Ya hati-hati sama kelabilan itu. Kalau misalnya kamu bisa bertanggung jawab terhadap jalan-jalan yang kamu pilih, misalnya biarpun kamu pilihnya 2, itu nggak masalah. Jadi tergantung kamu ya, bisa tanggung jawab itu seperti apa tuh. Ini juga tentang komunikasi. Nah, berhubung tadi muncul aquamarine dan juga ada naga yang besar gitu ya, transisi yang begitu cepat. Nah, ini sebenarnya kamu tuh pertumbuhannya cepat, transisi kamu cepat. Cara kamu belajar itu dengan berkomunikasi dengan orang juga, atau dengan mendengarkan orang lain, audiens, angin, suara kayak gitu ya. Cara kamu belajar juga gitu. Mungkin dari lagu juga cara kamu belajar, ataupun cara kamu membersihkan energi kamu itu dari lagu juga bisa gitu. Memang saat ini juga menandakan ada manifest yang terhambat ya. Dari tadi aku emang ngeliat kayak manifest terhambat, tapi emang caranya tuh ya kayak tadi aku bilang, meditasi yang mendalam. Mungkin untuk sekarang kamu harus pilih satu jalan, jangan 2 gitu. Atau kalaupun misalnya memang nggak bisa pilih, ya udah jalani satu yang lebih, dan jalani satu yang lebih kecil gitu loh, itu dari sisi perhatian ya. Oke. Karena kamu nih kalau berkembang memang bakal banyak bakat, nggak hanya di satu bakat. Jadi aku sendiri pun benar-benar kayak nggak bisa yang stuck gitu loh, ngarahin kamu, oh kamu tuh ini kan ada beauty ya, ada penghiburan, ada hiburan. Nah, hiburan ini kan banyak juga, banyak arus gitu, entah itu komedian, entah itu memberikan hiburan kepada orang-orang gitu kan, banyak ya. Tergantung kalian, tergantung kreativitas kalian gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pembacaan kedua, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Yang memilih pembacaan ketiga tentang potensi dan juga misi jiwa kalian. Oke, aku kasih tahu dulu, potensi di sini maksudnya potensi yang secara fisik, secara duniawi, dan juga potensi yang wow. Potensi yang secara gaib juga. Oke, aku singkirin dulu piringnya. Wah. Keren banget sih simbolis kalian. Kalian lihat apa di sini? Aku lihat ada unicorn yang terbang. Jadi sebenarnya secara potensi kalian itu bawa miracle sih, bawa miracle.
untuk di jalan kalian sendiri. Cuma di sini berat tanggung jawab, berat energinya, karmik. Ya, kalian perlu menyeimbangkan juga diri kalian juga. Mungkin aku punya saran juga, kalian mungkin bisa, jika kalian ingin lebih tahu juga tentang diri kalian, tentang potensi kalian, salah satu caranya adalah dengan membuka past life kalian. Ada sesuatu di past life di sini yang belum terbuka. Di dalam diri kalian ada suatu, entah itu suatu janji, suatu tugas yang sebenarnya kalian emban, berat. Aku rasa ini berat. Ada karmik, entah itu karmik yang benar-benar negatif atau yang sebenarnya positif, tapi terasanya tuh kayak berat. Ininya sih kayak ada tanggung jawab ya di diri kalian. Kalian juga sebenarnya orang-orang yang bisa stabil dan bisa, ini jiwanya tua banget sih, paling tua. Dan apa ya, kalian tuh hebat loh di sini, kayak stabil, humble, tapi ini kebalik, jadi kayak masih banyak banget kelihatan, dan energi negatif itu kayak ngedekat gitu loh ke kalian. Jadi ya aku sambil scan ya, karena aku kayak ngeliat nih langsung wow, di sini ada unicorn gitu, tapi unicornnya kayak keras loh, energinya kayak berat. Sebenarnya di sini karmik sih, besarnya itu karmik. Lumayan beratnya, ambiar. Jadi kalau kalian jatuh tuh kalian ambiar banget sih di sini. Oke. Elemennya ada api dan tanah. Orang sakit, kematian, jatuh. Wow. Sebenarnya kalian di kehidupan ini udah banyak banget sih diuji, ditempa dengan berbagai cara, dengan berbagai hal, entah itu dengan sosial ataupun dengan ini kayak kegagalan, bahkan kayak impian kalian sendiri yang misalnya kalian tekuni itu ya kayak kelihatan ambles itu, kayak yang ya. Walaupun juga ada entah itu kebangkrutan, kayak ini ada energi, maaf ya, ini bukan maksud aku mau manifest sesuatu yang buruk, tapi memang secara energi aku rasa itu ada beratnya, karena kayak hitam banget dan keras banget, berat banget itu. Meskipun ini unicorn yang menandakan kayak kebahagiaan kayak gitu, tapi ini kayak kebahagiaan itu kayak kekunci gitu loh. Jadi ini perlu dibuka benar-benar sih. Ya, berat sih orang, untuk kalian yang pilih ujian kalian tuh berat sih yang pilih pembacaan ketiga ini. Jadi mungkin kayak saran pertama yang bisa aku kasih tahu sih sebelum berbicara tentang misi jiwa ataupun juga potensi, perlu adanya membersihkan energi dan juga mengambil tanggung jawab ya, atau bertanggung jawab pada suatu hal yang memang perlu kalian lakukan gitu di kehidupan ini. Ada karmik yang besar, hubungan karmik yang besar, entah itu dengan orang-orang lingkungan sekitar ataupun di dalam diri kalian sendiri gitu. Oke. Oh, di sini juga aku memang ngelihat beruang dan juga ada ngengat. Oh ya, kalian tahu nggak sih hewan terbang di Avatar? Siapa sih namanya? Apa ya? Itu loh yang hewannya Aang itu, yang si rubah terbang, yang makhluk terbang itu. Sebenarnya kalian itu kayak bisa terbang tinggi, kayak yang harapan kalian tinggi, naik tinggi. Kalian tuh naiknya, kalau naik tuh tinggi banget, kalau turun tuh kayak down gitu, plung. Ya, di sini ada yin yang, positif, negatif. Memang ya, yin yang itu ada dalam diri kalian sendiri, divine masculine, divine feminine, sama-sama kuat. Jadi biasanya orang-orang yang seperti ini juga bakal ada konflik batin ya, yang maksudnya kayak logika ataupun juga intuisi, yang mana yang bisa, yang kuat, yang mempengaruhi gitu ya. Oke, di sini tuh unicorn ini kayak bermakna bahwa ada kemakmuran. Sebenarnya ada kemakmuran. Oh ya, selain unicorn aku juga melihat ada banteng. Ada kemakmuran, ada kekuatan, ketangkasan energi. Mungkin kalian tuh kenapa ujiannya kalian besar, karena kalian tuh cenderung orang yang stabil dan orang yang kuat atau kekeh sama pendirian kalian sendiri kayak gitu. Jadi
Ya, banyak-banyak ujian sih di sini di kehidupan kalian, dan aku nggak bisa bilang ujiannya tuh apa-apa aja gitu. Oke, di sini juga ada satu bulu merak. Ini benar-benar kayak ada tulisan loh. Entah memang di kehidupan kalian sendiri yang saat ini itu tuh kayak kalian tuh, misalnya kalian udah meninggal nih. Kalau kalian udah meninggal, ada suatu hal karya yang bisa dikenang gitu loh. Atau memang di ini entah aku ngebaca di kehidupan sekarang atau di kehidupan masa lalu, karena tuh kalian tuh kayak gitu loh di kehidupan, kayak dekat gitu loh untuk dimensi waktunya yang aku rasain gitu. Jadi mungkin memang itu emang ada di kehidupan masa lalu dan akan terulang lagi di kehidupan sekarang gitu. Maaf ada beberapa yang terlilit hutang juga, semoga lepas ya dari itu. Oke, sebenarnya kalau kalian tuh ngebawa miracle-nya bagus loh, besar. Cuma tentunya ada tanggung jawab yang besar ya dari kemampuan itu. Ya ini menanggung beban. Mungkin kalian tuh juga di kehidupan ini tuh, kalau misalnya berbicara tentang misi jiwa, kalian perlu membersihkan energi dulu sih, membersihkan karmik dulu gitu. Maaf ya kalau pembacaanku kayak kurang bagus gitu. Terus iya, bukan berarti aku ngedownin kalian sih, tapi ya memang seperti itulah yang aku lihat juga. Nah, di sini ada perahu. Makanya aku bilang kayak ekstrim sekali loh kalian nih. Kalian ini kalau misalnya dalam bisnis, kalau misalnya jatuh tuh bisa jatuh banget, kalau misalnya naik tuh bisa naik cuing gitu banget gitu loh. Jadi jalan-jalan yang kalian ambil tuh kayak resikonya pada besar. Tapi untungnya juga besar gitu. Oke. Dan ya ini lebih ke bisnis. Jadi kalau misalnya kalian tuh kalau mau cari aman sih ya kerja sama orang di kantor tuh yang lebih aman di kalian kayak gitu, daripada yang memang benar-benar tancap gas naik atau tancap gas cetek gitu. Tergantung sih kalian mau mentalnya seberapa untuk mengambil resiko kan, itu tergantung orang-orang. Oh ya, di sini juga ada Cancer, jadi kayak ada kemampuan untuk memilih ya, apakah kalian itu kayak kalian tuh berada dalam suatu pilihan, kebimbangan seperti itu, kayak ada dua pilihan gitu ya. Dua pilihan itu pun juga memang berbicara tentang resiko dan juga keuntungan. Ada badak, jadi sebenarnya ini burung sih, pertumbuhan, cuma ini tipis. Kayak pertumbuhan kalian itu di masa depan itu kayak masih belum gimana juga gitu, masih tipis-tipis aja. Ya burung memang di sini tuh kalau misalnya tanya, Kak gimana sih solusi untuk permasalahanku saat ini gitu ya kalian tuh perlu bantuan dari orang lain. Di sini ada bantuan dari orang lain, ada janin ya. Janin tuh maksudnya kayak kalian tuh perlu merenovasi kehidupan kalian untuk saat ini gitu ya. Untuk misi jiwa kalian saat ini perlu benar-benar kayak yang dirombak gitu loh, perlu ada rombakan. Kalau ini oke. Ini juga bermakna daun di musim panas, daun hijau di musim panas ya, dan jalan dan juga pertumbuhan. Daun hijau di musim panas ini maksudnya ada pertumbuhan, tapi pertumbuhannya itu bukan yang bakal gitu, benar-benar untuk sekarang ini kayak entah itu ada masa-masa stuck, masa-masa diam, masa-masa kejatuhan, masa-masa gelap gitu, yang memang perlu dilalui gitu sebelum kalian bertemu cahaya di dalam diri kalian sendiri juga tuh. Oke, di sini juga memang ada angsa ya, ada berbicara tentang kehormatan dan juga healing kalian ini di divine feminine, ada traumatis kebuka di kalian. Traumatis ini tentang pengkhianatan, traumatis juga tentang dukungan yang pergi hilang, kematian, dan juga ya traumatis ini kayaknya pengkhianat, nggak tahu ya, kayak ada konflik batin di dalam diri itu yang entah kenapa itu energinya kayak keras gitu loh, kayak yang kuat
ya. Jadi mungkin karena energi karmiknya dan juga energi dari past life-nya tuh kayak lagi kebuka sekarang gitu. Ada wine, ada raja ya. Wow, jadi jatuhnya kalian tuh kayak bagaikan raja yang dari atas tag. Maaf ya. Oke, terus ini juga, tapi selain itu ya kemampuan kalian bertumbuh tuh juga luar biasa. Biasanya memang orang-orang yang berhasil bertumbuh dari jurang terdalam itu kuat sih. Mereka pasti yang kuat banget gitu. Dan bertumbuhnya kalian itu bukan bertumbuh dengan rasa benci. Di sini angsa. Kalian tuh karena kayak kalian tuh udah merasa down banget dan kalian nggak pengen orang-orang itu merasa seperti itu juga. Nah, angsa ini bisa dibilang salah satu misi jiwa kalian tuh adalah tentunya pertama-tama itu menumbuhkan diri kalian sendiri dulu, keluar dari siklus atau karmik yang ada gitu, healing diri. Bisa dibilang itu bisa difokusin untuk sekarang, baru bisa tentang kebuka misi jiwa, tentang potensi kalian gitu, potensi untuk menjadi raja yang adil, kayak ini membuat suatu tanda di kehidupan ini, di bumi ini. Kayak ada kenang-kenangan, ada sesuatu yang bisa kalian sumbangkan untuk bumi gitu loh, lumayan besar, sehingga nama kalian terukir, nama kalian terkenang. Nah, kalau tentang disinkronin di kehidupan sekarang, kalau tentang ukiran itu berarti kan bukan tentang pahatan aja ya, tapi juga bisa tentang tulisan ataupun blog gitu ya di kehidupan sekarang yang masih bakal bisa dibaca untuk selanjutnya kayak gitu. Jadi mungkin secara langkah yang kalian lakukan itu lebih baik di balik layar ya. Kalaupun kalian di depan layar itu kalian menjadi raja yang bijaksana dan gak gampang terombang-ambing sama suatu hal. Tapi hati-hati juga, ini juga bisa menjadi indikasi bahwa kalian terlalu kaku pada sistem kalian sendiri kayak gitu. Oke. Aku nggak bilang kalian semua sih, tapi ya mungkin di beberapa kalian. Ada juga ini terkait banget sama janji masa lalu. Mungkin di masa lalu kalian udah menjanjikan sesuatu gitu ya, sehingga kalian sekarang tuh kayak ke bawah gitu loh, ke bawah karmik atau circle ataupun janji tersebut gitu. Ya, ada iglo, ada rumah-rumah suku gitu yang kelihatan, tapi itu kayak pertanda rumah aja sih, bukan pertanda yang gimana secara energi, nggak gimana. Ya ini sih lebih ke sorak-sorai ya. Oke, jadi aku saranin sih kalau misalnya kalian ini kayak perlu evaluasi diri sendiri dulu gitu ya, seperti apakah ada permasalahan apa sih yang besar di kehidupan kalian kayak gitu, kayak perlu dievaluasi. Ya buang sial, mungkin ada kayak secara spiritual, percaya nggak percaya sih, mungkin ada yang perlu memang melakukan ruatan gitu ya, dia kayak buang sial gitu juga. Oke. Terus di sini ada devil ya. Sebenarnya aku kalau ngerasa energi positif atau energi putih itu memang kayak angin yang lembut, yang terbang, yang tinggi dan cinta kasih kayak gitu. Ini kayak di kehidupan sekarang kalian itu lebih ke melayani orang-orang ya. Oke. Kehidupan yang melayani orang-orang, ataupun juga memang secara diri kalian sendiri dulu sih, ini lebih tepatnya. Healing diri sendiri dulu. Kalau ini bisa dibilang kayak potensinya besar, tapi kayak banyak tanggung jawab juga gitu loh. Baik dari segi misalnya supranatural ataupun juga dari segi duniawi, itu kalian naiknya tuh ya peng gitu loh. Kalau misalnya udah memang bener nih jalur yang kalian pilih, naiknya tuh kayak gitu. Kalau jatuh itu benar-benar dihajar yang ke bawah. Ekstrim sih ya gelombang kehidupan kalian tuh.
penari api. Mungkin juga kalian perlu membersihkan ya energi di lingkungan kalian atau di rumah kalian, di kamar, di tempat kalian di mana biasanya ada rumah, biar energi manifest kalian tuh kebentuk ya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang misi jiwa kalian ini adalah healing dulu diri kalian sendiri ya, healing. Terus kemudian itu adalah untuk membantu orang-orang agar tidak benar-benar jatuh terlalu dalam di suatu hal gitu. Ya, atau memang membantu orang-orang yang udah mau bunuh diri atau benar-benar berada di terbawah orang itu, kalian bisa up. Karena kenapa? Karena memang kalau kalian udah melalui masa-masa gelap kalian, pasti kalian emang bisa membantu juga, ada energi yang bisa kalian berikan juga kepada orang gitu. Oke, coba aku baca dari si piringnya. Karena di piring ini kayak pas aku lihat juga lumayan banyak gini, yin yang tetap aja sama aja. Energi yin yang, ada energi feminin maskulin ya di diri kalian. Ada matahari, ada bulan. Ini sih pemimpin besar ya, kayak bukan pemimpin, kayak orang terpandang. Walaupun kalian bukan di posisi atau di kursi raja nih, misalnya kalian tidak memakai mahkota nih misalnya, kalian tuh kayak energinya tuh ya diam, kalian di tempat itu diam aja di tempat itu, kok kalian tetap dilihat sama orang gitu loh. Misterius gitu, orang yang misterius, diam aja gitu kalian di sana, dilihat sama orang. Nah, terus ini nih memang apa ya, tower, sorry suara perutku kedengeran nggak? Ini ada energi tower ini maksudnya kayak sekarang ini ada siklus yang entah itu sudah berakhir ataupun akan segera berakhir. Yang jelas ini tentang, sorry airnya nanti jatuh. Yang jelas ini berbicara tentang suatu siklus kehidupan yang sebenarnya kalian tuh sudah banyak banget lewatinnya, sudah panjang banget gitu ya. Mungkin emang jiwa kalian tuh tua, dan reward ini memang berbicara juga tentang love yang universal gitu. Mungkin saking banyaknya gini ya, saking banyak cobaan, saking banyaknya kalian pernah mengalami kejatuhan, jadi kalian itu kuat atau stabil, dan kalian terkoneksi pada semesta dan juga pada diri kalian sendiri gitu. Maksudnya inner kalian dan juga orang-orang lain. Keren sih kalau energi reward ini, jadi gak sia-sia kalian jatuh, tapi kalian tuh kuat naik gitu. Oke. Kemudian di sini ada angka 6, berarti memang secara cakra angka 6 ini maksud aku yang dunia ya, duniawi. 6 itu adalah dari aku sendiri, itu simbolisasi duniawi. Jadi kalian itu memang bisa merealisasikan hal-hal apa yang memang ada di kehidupan, baik itu secara supranatural ataupun secara energi ke duniawi gitu. Mungkin memang di kehidupan sekarang kalian itu lebih ke arah yang berkarya, benar-benar berkarya secara fisik, secara duniawi. Kan ada orang-orang yang punya banyak ide tapi susah untuk mewujudkan, tapi kalian tuh lumayan bisa mewujudkan. Nah, ini juga berbicara tentang karmik. Soalnya kalian tuh banyak bawa karmik, jadi kayak perlu banyak melakukan berbagai hal gitu ya. Aduh, akhirnya ini mengkhawatirkan. Oke. Kemudian di sini ada manusia ya, ada orang. Ada kayak bisa dibilang kelabang, tapi ini aku lebih ngerasanya jembatan sih. Ya, kalian juga memang bisa menjadi jembatan ya, jembatan kayak aku bilang ke kayak orang-orang itu yang awalnya di bawah gitu, di bawah banget, lagi jatuh banget gitu. Dan kalian tuh bisa narik mereka balik kayak gitu. Pengaruh kalian tuh mungkin kalau secara intim ke kehidupan orang, kalian tuh bisa mengubah atau membelokkan yang awalnya kelihatannya suram gitu ya, jadi teng gitu, berubah drastis. Kalian tuh kayak pengambil resiko sih sebenarnya, tapi di sisi lain juga ada pesimisme gitu. Ya, ada pengambil resiko sih, lebih besarnya energinya di pengambil resiko. Oke, kemudian di sini ada tentara, ada kepala, jadi kayak ada kekuatan secara fisik mungkin emang kalian
udah oke ya, stabil. Walaupun kalau misalnya belum, berarti perlu olahraga. Ada tanda-tanda seperti itu. Tapi aku rasa sih ya, di sini secara fisik kalian dapat diandalkan atau stabil. Mungkin banyak dari kalian yang memilih ini ada divine maskulinnya kuat, tapi divine feminim juga kuat ya. Oke, terus di sini tuh kayak ada hewan yang berkepala dua gitu. Kalian tuh kayak pahit manis kehidupan tuh udah lewat ya. udah kayak jiwa tua, bahkan di kehidupan sekarang mungkin kalian udah berumur ya. Oke. Atau kalau misalnya kalian anak-anak, berarti kalian yang terlalu dewasa lebih cepat. Cobaan kalian, tempaan kalian tuh besar gitu. Ya, jadi salah satu misi jiwa kalian, kalau misalnya kalian memang sudah bisa untuk keluar ya dari permasalahan kalian nih, kalian membantu orang-orang juga keluar dari circle negatifnya mereka gitu. Oke, itu salah satu misi jiwa kalian. Dan salah satu potensi yang emang kelihatan di diri kalian tuh keteguhan hati kalian, kekuatan kalian, dan cara kalian untuk ngebentuk, membuat suatu ide kalian menjadi real. Itu juga suatu keahlian sih menurut aku ya. Secara potensi spiritual ya lebih kestabilan ya. Kalian tipe yang melindungi, menjadi pelindung gitu. Oke, mungkin secara energi gaib ya juga itu kayak bagus, kayak yang kuat gitu loh. Nggak tahu ya, kalian tuh yang kayak aku bilang, jadi simbolisasi kalian tuh misalnya ada di tempat yang ramai, kalian tuh diam misalnya ping gitu, dilihat sama orang, saking gedenya energi kalian tuh, saking kuatnya gitu, tebel gitu energi kalian. Oke. Terus aku rasa itu aja ya kalau misalnya dari kopinya. Ya, tentang jatuh bangun kehidupan, dan ini dari berbagai hal sih ya. Ada roda 1, berarti memang kestabilan, kunci kalian kestabilan. Keajaiban, lari. Wow. Oke. Ya btw sih aku lihat ada buaya ya, maknanya amfibi. Jadi kayak misalnya sepertinya kulit luar kalian tuh kuat. Jadi kalau misalnya ada orang yang niat jahat secara gaib ya, menyerang secara gaib, mungkin gak terlalu bisa tembus yang gimana karena set kalian oke. Terus ada buaya yang berarti kayak bisa di darat dan bisa di air. Maksudnya tuh bisa secara intuitif dan juga secara aksi atau secara duniawi ataupun juga secara maskulin gitu. Darat dan air gitu. Satu kaki kalian tuh di harapan, di mimpi, dan tapi kalian tidak melupakan realita gitu loh. Jadi balance ya, kalian ada kedua-duanya, keseimbangan, ketegasan kayak gitu. Simbolisasi ya, beruang beranak, perlindungan. Tentang perlindungan sih mungkin juga emang untuk menjaga orang-orang ya, atau kalian yang memang bergerak di bidang supranatural, kalian tuh bagus atau berpotensi di seal ya, di bagian nge-seal, bagian membuat benteng gitu, bagus di kalian. Terus untuk menjaga kestabilan ya, kestabilan energi, ataupun juga secara semesta, terkoneksi pada semesta, kayak ada bencana mungkin kalian juga bisa merasakannya gitu. Oke. Jadi aku rasa itu aja kalau dari kopinya. Aku coba ambil dari kristal ya, apa potensi dan juga misi jiwa untuk kalian orang-orang yang memilih pembacaan ketiga. Potensi dan juga misi jiwa untuk kalian orang-orang yang memilih pembacaan ketiga. Wow, citrin yang belum kebentuk, citrin yang udah kebentuk, dan juga ametis. Jadi memang ya baik lagi di sini kayak secara rezeki ya, kalau misalnya kalian itu jatuh banget dan kalian tuh naik banget, itu bagusnya. Dan citrin ini juga berbicara tentang keberuntungan. Nah, ini tergantung sih, kalau misalnya kalian memang sudah
ngelewatin karmik kalian sebelumnya, kebuka keberuntungan kalian ini gitu. Terus ini ada amethyst, yaitu tentang pemikiran atau tentang cakra asna ya, mata ketiga, dan juga tentang koneksi sih. Jadi kayak ya kayak tadi aku bilang tentang koneksi rewardnya itu ada dunia yang kayak terkoneksi secara garis besar kepada dunia, hal-hal yang terkait duniawi. Dan juga nih tentang kreativitas dan juga manifest. Nah di sini ada dua nih citrinnya, ada yang belum bisa terlalu manifest. Nah ini yang aku bilang kayak misalnya kalau kalian masih ada terjebak di suatu karma atau karmik, itu emang yang kalian perlu jalani, kayak gitu, jalani aja dulu gitu ya, bersabar aja, karena memang itu kayak ngebentuk manifest ya, manifest kalian ini, manifest berupa keuangan, kecerdasannya, terus dari sisi kreativitas, dari sisi kestabilan energi, kayak gitu. Kalian tuh bisa menjadi penghubung maksudnya ya kayak jembatan tadi sih, entah itu penghubung secara supranatural ataupun juga memang penghubung antara orang ke orang, kayak gitu. Oke, jadi itu aja kalau dari pembacaan kristalnya. Sebenarnya ya gelap dan terang, bisa dilihat sih, malam dan siang dan malam. Memang energi kalian tuh kuat loh, stabil. Cuma ini balik lagi ke pembawaan kalian nih, sebenarnya udah bisa stabil belum sih gitu. Oke. Kemudian aku akan baca dari tarot juga tentang potensi dan juga misi jiwa kalian. Kalau bulan dan matahari mah misi jiwa kalian ekstrim sih itu. Jadi kayak yang menjadi panutan juga, tapi di sisi lain secara intim kalian ngebangkitin energi dari orang itu atau potensi dari orang itu gitu. Oke, aku akan buka juga tentang potensi dan misi jiwa kalian dari tarot. Oke. Memberikan harapan kepada orang lain. Ya, ini masih ketutup sih. Memang karena di sini general reading, jadi maaf ya, aku nggak bisa spesifikin yang gimana. Soalnya di sini kecampur energinya. Ada yang memang udah kebuka dan ada yang masih perlu menjalani karmik yang sangat besar, gitu. Terus, oke, baca dari sini dulu. Baca dari kartu yang pertama. Ada Queen of Wands. Nah, Queen of Wands ini memang yang kayak tadi aku bilang, ada daya pikat yang misterius loh dalam diri kalian. Meskipun kalian diem aja di suatu tempat tuh kalian bisa dilihat-lihat nih, kayak dilihat-lihat secara tersembunyi-sembunyi ini sama orang-orang gitu. Dan Queen of Wands juga terkait dengan kreativitas. Ini terhubung atau terkait sama batu citrin yang tadi, kristal citrinnya. Jadi maksudnya tuh ada kreativitas lah di diri kalian sendiri, dan yang mana aku rasa kreativitas kalian tuh memang bakal ini ngebentuk atau tercetak ya secara fisik duniawi di kehidupan dunia ini gitu, sehingga mengharumkan nama kalian saat kalian bahkan sudah meninggal gitu, atau kalian akan memberikan warisan, itu bisa juga. Nah, pertolongan memang iya, karena kalian emang udah pengalaman udah tahu jatuhnya tuh rasanya kayak gimana. Kalian tuh bisa mengangkat orang berkarya. Kalian tuh support system yang sangat bagus banget gitu ya. Dan bunglon ini hampir sama kayak buaya, yang dimana kayak bisa di air dan juga di darat. Dan bunglon ini maksudnya kayak bisa ada berbagai warna ya, bisa mengkombinasikan atau menyesuaikan diri di berbagai kondisi, baik itu di dalam air ataupun juga di darat gitu, kayak jadi bisa menyesuaikan diri lah di berbagai kondisi gitu. Oke, dan di sini impian, dream, perencana. Oke. Aku rasa setinggi apapun impian kalian, kalau kalian memang teguh, emang stabil, dan juga apalagi ada support system, ada bantuan di kalian. Jadi kalian ini selain memberikan bantuan juga, kalau misalnya memang masa-masa kalian lagi drop, kalian memang perlu bantuan gitu. Jadi lihat dulu nih kondisi diri kalian tuh di mana, apakah sudah stabil ataukah masih bimbang atau masih terombang-ambing. Kalau masih terombang-ambing, itu berarti kalian perlu bantuan. Kalau misalnya kalian udah stabil, itu berarti kalian yang menjadi support system kepada orang lain gitu ya. Dan di sini kayak intuisi kalian atau mimpi kalian itu
bisa nyata, kalian tuh bisa buat jembatan gitu loh, bisa buat jembatan ke mimpi kalian, segila apapun itu mimpinya gitu. Jadi ya aku bukan bermaksud untuk menerbangkan tinggi kalian, karena memang begitu, kalian tuh jatuhnya gitu, terus kalau terbang lo terbang tinggi. Ya mau gimana lagi, memang seperti itu pembacaan baik dari kopi maupun juga memang dari tarot itu sendiri dan juga dari kristal. Jadi sun and moon ya, kalian stabil dan misi jiwanya kalian tuh kuat dan kalian tuh orang yang misterius banget sih. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga. Jika kalian misalnya tertarik untuk mengambil coffee reading topik potensi dan juga misi jiwa, kalian bisa cek di website aku untuk cara daftarnya, untuk lebih tahu lebih detailnya itu seperti apa. Daftar harganya juga udah ada di sana. Oke, dan itu aja, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, bye bye.